pendiri-pendiri bangsa kita, perintis-perintis kemerdekaan, pejuang-pejuang kemerdekaan, dari awal perjuangan kemerdekaan mereka membentuk koperasi-koperasi. Mereka membentuk dari bawah adalah serikat-serikat dagang. Saudara, apa itu Koperasi Desa Merah Putih? Koperasi Desa Merah Putih adalah lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa. Koperasi ini dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Ya saudara, Sapa Jateng kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Farida Amalia. Dan kali ini kita akan bahas terkait dengan Koperasi Merah Putih yang merupakan salah satu program dari pemerintahan Prabowo Gibran. Dan saat saya berdiri ini di lokasi ini adalah di Koperasi Merah Putih Gedawang yang menjadi salah satu percontohan yang ada di Kota Semarang. Dan untuk mengupas lebih jelas bagaimana Koperasi Merah Putih terutama yang di Gedawang ini bisa menjadi percontohan, kita akan berbincang dengan salah satu sosok yang pasti namanya sudah tidak asing lagi bagi Anda. Beliau adalah Pak Jokowi atau Pak Joko Widodo. Nah, penasaran kan? Yuk ikutin saya, langsung kita berbincang dengan narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bapak Pak Joko Widodo, Pak Jokowi nih. Ya. Pak Jokowi, fresh nih hari ini nih dengan ini kita akan bahas terkait dengan Koperasi Merah Putih nih Pak. Koperasi Merah Putih yang ada di Gedawang ini kan menjadi salah satu percontohan yang ada di Kota Semarang, karena seperti yang beberapa waktu lalu ini beredar kan dalam 1,5 bulan omsetnya udah 48 juta rupiah, dan ini memang membuat masyarakat banyak yang penasaran ya Pak ya. Tapi Pak Jokowi, pemirsa sekalian juga penasaran nih Pak Jokowi ini, Pak Jokowi siapa? Nah ini adalah Pak Jokowi ini adalah Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang. Pastinya beliau juga memahami terkait dengan Koperasi Merah Putih yang ada di Gedawang ini. Ini bagaimana sih Pak yang Koperasi Merah Putih Gedawang ini bisa mendapatkan omset yang banyak, kurang lebih 48 juta. Ini rahasianya apa sih sebenarnya? Ya. Saya kenalkan, nama saya Joko Widodo, asli ya. Asli. Saya Ketua Komisi B, dan pada kesempatan ini kebetulan kita ada kegiatan dan kita mampir ke Koperasi Merah Putih yang di Kota Semarang dari 177 Koperasi Merah Putih. Ya, 177. Ya, ini 11 yang sudah berjalan bagus dan salah satunya adalah di Gedawang ini. Dan ini termasuk yang the best lah dari ya yang sudah berjalan. Dan kita melihat memang di beberapa tempat ini agak kesulitan untuk mencari produknya. Tapi di sini ternyata sembakonya mudah. Kemarin di beberapa tempat kita lihat di Semarang Utara waktu kita ini mereka ke Bulog tapi ada kendala, stoknya habis. Mereka ke Pangkalan untuk LPG stoknya juga terbatas. Kemudian dari Pertamina kemarin yang di Semarang Utara. Monggo Bapak. Iya. Dari Pertamina juga teman-teman Koperasi Merah Putih sudah mengajukan untuk mensalurkan oli. Mereka sudah berkoordinasi dengan bengkel-bengkel kecil yang ada di sekitar kelurahan mereka. Tapi kemarin belum siap. Tapi kalau di sini ini luar biasa. Sudah, nah ini yang menjadi rahasia ini, yang menjadi rahasia. Rahasianya sih apa sih Pak? Jadi pemirsa sekalian kan mungkin penasaran juga ini mendapatkan inspirasi dari Koperasi Merah Putih yang ada di Gedawang ini. Kalau kita lihat stoknya ini memang full ya Pak ya, sembakonya full. Jadi masyarakat kan utamanya yang dicari adalah sembako-sembako, dan ini semuanya ada. Ini dari Pemkot Semarang sendiri melalui DPRD ini bagaimana Pak pengawasannya seperti ini? Ya, kalau kami di DPRD ini dari awal pembentukan Koperasi Merah Putih ini kita dorong ya, kita kemudian setelah terbentuk koperasi 177, kemudian kami melalui Dinas Koperasi melakukan berbagai FGD untuk mengundang para pengurus koperasi ya, se-Kota Semarang per kecamatan. Kita ada fasilitas untuk FGD, di situ kemudian kita berupaya untuk membangun, meningkatkan kapasitas para pengelola koperasi. Karena kunci yang
utama itu pengelolanya. Nah, Dan sinergi setidaknya nih ya, harus Betul. klop dulu dan solid dulu nih pengelolanya nih. nah, soalnya ini koperasi ini kan asasnya kekeluargaan, Betul. yang mana para pengelolanya ini mohon maaf ya, tidak mendapatkan gaji UMR gitu loh. Jadi Berarti harus memang amanah ya. kerelaan mereka, dan tadi saya lihat di sini mereka tidak orientasinya keuntungan ya. Kita lihat misalnya ini LPG-nya dijual 18.000, sedangkan di luar Ya, harganya harga lebih di dari atas itu. 21.000 bahkan. Nah. Sehingga ini kan berarti yang penting mereka dapat keuntungan, dan kemudian anggota tentu mendapatkan SAU. ya kemurahan, di Kemurahan. situ. Termasuk ini SPHP SPHP-nya beras. ini, SPHP ini kan aturannya bisa dijual 12.500 per kilogram. Ya. Artinya kalau per 5 kilo mestinya bisa lebih dari 60, tapi ini Tapi ini dijual 60, oke. Jadi tadi yang pertama pengelolanya, walaupun sudah pensiun tadi saya lihat pensiunan, tetapi punya kemampuan, kemauan, ya keinginan. Dan setidaknya ada rasa pengabdian ya Pak ya. Ya tentu pengabdian karena nggak ada pasti. penggajian. Ya. Oke, ini kan berarti memang harus ibaratnya ngeling dulu dengan Bulog, Ya. kemudian dengan Pertamina, kemudian dengan ID Food. Betul, ID Food. Ini untuk ngeling gitu ada yang menjembatani atau memang dari pengelola ini harus mencari link sendiri nanti untuk datang ke Bulog, kemudian ke Pertamina, ke ID Food seperti itu atau gimana nih Pak? Ya, kita fasilitasi, dan memang ini dari pemerintah pusat kan sudah ada instruksi kepada Pertamina, kepada Bulog, ID Food ya, dan kita memfasilitasi untuk kerjasama ini. Dan memang kami berharap bahwa pemerintah pusat dalam hal ini tentu harus ya, karena yang inisiasi Betul. Koperasi Merah Putih ini tentu harus all out gitu. Artinya jangan sampai kebijakannya dikeluarkan tetapi di lapangan Belum ready ya Pak ya? belum ready. Karena tadi kalau di sini alhamdulillah ready, tapi tadi Alhamdulillah. beberapa tempat yang kemarin saya ke Semarang Utara contohnya itu belum ready. Nah, ini kami mohon dari pemerintah pusat untuk ready ya. Kenapa? Karena ini insya Allah niatannya dari pemerintah pusat dengan Koperasi Merah Putih ini kan untuk memutus ya panjangnya Birokrasi yang jaring ribet itu ya. distribusi, Distribusi. ya. Nah, dengan ini pendek dari BUMN langsung kemudian Koperasi Merah Putih langsung ke anggota. Ibaratnya ini kepanjangan tangan dari gitu. pemerintah juga gitu ya Pak. Nanti kalau pemerintah mau memang ya harus ada tidak sekedar kebijakan tapi dorongan yang kuat ya, Supportnya kepada nih. BUMN untuk benar-benar bisa berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih yang Iya. sudah kita. Oke, Pak Joko, ini kalau kita lihat dari pemerintah begitu semangatnya waktu awal itu kan memang biar semua nih launching Koperasi Merah Putih. Kemudian memang tujuan utama dari pemerintah adalah membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan hadirnya Koperasi Merah Putih ini. Dan yang menjadi masyarakat kadang kan bingung, ini nanti setiap tempat ada koperasinya, maksudnya setiap kelurahan ada koperasinya atau memang harus nunggu biar nyontoh yang sukses dulu. Nah, jangan dijawab dulu, usai jeda pariwara kami akan segera kembali. Oke. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Nah, tadi kita akan lanjutkan perbincangan dengan narasumber kita ya. Tadi Pak Jokowi sudah menyampaikan terkait dengan Koperasi Merah Putih Gedawang yang ada di Kota Semarang ini menjadi salah satu percontohan di antara Koperasi Merah Putih lainnya yang ada di Kota Semarang yang berjumlah 177 Koperasi Merah Putih. Pak, ya ini sebenarnya kendala yang dihadapi oleh Koperasi Merah Putih kebanyakan ini apa sih Pak? Ya, jadi koperasi di Semarang dari 177 ini sudah terbentuk semua. Karena memang pada saat di launching oleh Pak Prabowo itu kita posisi sudah terbentuk, dan dari 177 alhamdulillah 11 yang sudah berjalan di Kota Semarang yang sudah jalan bagus, termasuk nih
yang dari Kedawang, dan kita terus mendorong, makanya FGD untuk pelatihan peningkatan kapasitas para pengurus ini terus kita lakukan. Kemudian kami mendorong kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat dengan mempertemukan kita dengan BUMN, ya ini terus ditambah. Kalau bisa jangan berhenti hanya dengan BUMN, bisa dengan industri yang lain, produk-produk yang lain yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena kalau dari BUMN kan juga terbatas. Betul. Ya, betul. sehingga kami berharap pemerintah bisa menggandeng perusahaan-perusahaan swasta yang punya produk-produk kebutuhan pokok masyarakat, yang kemudian bisa nanti mereka mau memberikan motong jalur distribusi, stoknya lah bisa ya, Pak, ya. langsung ke Koperasi Merah Putih, sehingga harganya di tengah masyarakat bisa terjangkau. Karena masyarakat ini kan juga tujuan dari Koperasi Merah Putih yang didirikan di pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini untuk mensukseskan perekonomian masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi masyarakat tidak sampai tersendat lah ekonominya ya Pak ya. Dengan kemudahan ini, jadi sembako juga yang ada di KMP ini dijual dengan harga yang murah, terjangkau. Selisihnya tidak terlalu ini dari BUMN sendiri ya Pak ya. Jadi SPHP pun di harga Rp60.000 per paket. Kemudian dari gas LPG gas melon ini harga Rp18.000. Jadi memang benar-benar. Jadi kami berharap kemarin pada saat koordinasi dari kementerian hadir di pemerintah Kota Semarang, kami juga menyampaikan agar kemudian secara nasional diperhatikan bahwa Koperasi Merah Putih ini harus benar-benar bisa didorong agar dia menjadi supplier bagi warung-warung kecil yang ada di sekitar Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Artinya keberadaan koperasi ini bukan untuk kemudian, mohon maaf, di beberapa tempat kan kemunculan minimarket itu kemudian ada yang ya non sewu, mohon maaf, itu membunuh dalam tanda petik ini ya. Sehingga warung-warung kecil ini justru kemudian tiarap karena harganya tidak bisa bersaing dengan swalayan yang ada. Maka kami berharap stok dari pemerintah ini juga termasuk pemerintah, kami berharap untuk bisa digandengkan dengan perusahaan-perusahaan swasta ini sehingga suplainya tercukupi, sehingga Koperasi Merah Putih ini bisa menjadikan warung-warung yang ada di sekitarnya itu menjadi anggotanya. Mereka disuplai menjadi partner, sehingga begitu. Jadi tidak ada koperasi, justru mohon maaf tadi menghilangkan warung-warung yang ada di sekitarnya. Kami berharap itu. Berarti tapi kalau mohon maaf, kalau suplai barangnya terbatas kan akhirnya juga nggak Jadi bisa. dari warung-warung kalau mau ambil di sini pun juga terbatas, kalau suplainya terbatas ya Pak ya. Nah, terkait dengan ini untuk pengawasannya bagaimana nih Pak? Koperasi Merah Putih ini. Koperasi Merah Putih ini seluruh Pak Lurah, Bu Lurah ya, secara ex officio beliau ditunjuk sebagai ketua pengawasnya. Ya, tentu kami melalui Dinas Koperasi kita terus koordinasi dengan Dinas Koperasi. Nanti Dinas Koperasi yang mengkoordinasikan para lurah yang ada di Kota Semarang. Ya, terus kita berharap bahwa Bu Lurah, Pak Lurah di Kota Semarang ini benar-benar bisa kerjasama dengan pengelola-pengelola koperasi, karena tadi mereka sudah mengabdi dengan luar biasa tanpa penggajian, tapi mau bekerja tentu ini harus pengabdian dan amanah ya Pak ya. Disupport ya. Nah, mungkin juga kami berharap dari pemerintah pusat, mungkin pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa sebenarnya banyak di antara koperasi ini yang pengen menjadi koperasi simpan pinjam. Nah, tetapi regulasi kita mengatakan bahwa untuk mendirikan KSP ini modalnya harus 500 juta. Oke. Berarti sehingga, kalau Koperasi Merah Putih ini belum ada. Ini yang kemudian masih ada kesulitan di situ. Maka kami berharap apakah ada kemudian intervensi dari pemerintah pusat terkait dengan Koperasi Merah Putih ini, apakah ada dispensasi terkait dengan minimal 500 jutanya ini, atau juga kemudian
pemerintah pusat memberikan modal gitu. Ya, jadi bukan pinjaman. Saya kemarin sempat berkunjung ke Bandung, ketemu dengan teman-teman di sana, berdialog. Mereka juga ketika membuat bisnis plan-nya itu, kalau harus pinjam 3 miliar dari Himbara, mereka berhitung berapa? Harus kembaliin. Iya. Minimal keuntungan 29 juta per bulan, itu mereka harus dapatkan. Loh. Kalau segitu untuk koperasi, apalagi kalau kita ngejar dengan harga dengan murah, harga yang ini kesulitan, tentu kesulitan. Maka kami berharap 3 miliar itu ya dana memang, hibah nih. ya kalau bisa ini dana hibah. Bukan pinjaman nggak ya, harus Pak, 3 miliar dulu ya, sesuai dengan kemampuan koperasi masing-masing karena mereka tak mengajukan. Tapi kalau bisa itu dana hibah saja. Apakah nanti diambilkan dari dana desa yang di desa atau kalau di kota dari DAU ya. Karena hari ini kan pemerintah pusat lagi getol-getolnya memotong ini. Memotong transfer TKD ke daerahnya ya TKD. Yang lagi viral tuh lagi protes semua ke lagi Pak protes ini ya. Oke. dari para Thank gubernur. you. Oke. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi harapannya semoga Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Semarang ini semakin banyak tumbuhnya. Iya, Seperti kurang lebih yang ada di Kedawang yang bisa menjadi contoh ya Pak ya. Oke, Pak Jokowi mungkin ada pesan yang disampaikan pada pemirsa sekalian terkait dengan Koperasi Merah Putih ini. Ya, para pemirsa, keberadaan Koperasi Merah Putih ini secara niatan dari pemerintah pusat adalah niat yang baik untuk menggerakkan perekonomian di tingkat bawah ya. Kalau kemudian di tingkat pusat ya pemerintah membuat Danantara sehingga dengan keberadaan Danantara itu memudahkan untuk penyaluran dana ke bawah dan tentu kita harus dukung ya bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih ini insya Allah kalau ini berjalan dengan baik maka ekonomi masyarakat akan tumbuh dan insya Allah dengan kemudahan-kemudahan itu maka kesejahteraan masyarakat akan menaik, akan meningkat dan harapannya benar-benar Indonesia 2045 menjadi Indonesia yang emas ya, bukan cemas. Oke, Indonesia emas. Indonesia emas. Luar biasa sekali. Pak Jokowi terima kasih atas perbincangannya, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan yang kita perbincangan ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Dan mungkin Pak Jokowi ini mau lanjut sidak-sidak lagi ke daerah-daerah nih karena sebagai ketua komisi tugasnya banyak ya Pak ya. Oke, matur suwun Bapak. Ya saudara, jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Ya, saudara masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Jika tadi di segmen 1 dan 2 kita sudah berbincang dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, dan di segmen 3 ini kita langsung berbincang dengan Pak Rudi selaku Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kedawang yang beberapa waktu lalu sempat viral nih karena dalam 1,5 bulan ini omsetnya sudah 48 juta rupiah. Nah, omsetnya nih kan penasaran kan Anda kan? Nah, kita kulik-kulik lagi yuk. Pak Rudi, ini kan kita juga penasaran ini dari KKMP ini omsetnya kok bisa banyak gitu. Ini rahasianya apa? Ya gini ya Mbak, karena pertama kita menyediakan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sembako ya? Sembako itu, karena kita memang fokus awalnya memang sembako. Kemudian yang kedua kita nggak ngambil laba yang banyak kan. Karena tujuan kita sebenarnya untuk ke masyarakat. Jadi yang penting ada transaksi mereka, kita ada untung dan tidak usah banyak-banyak itu. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting jalan aja jalan, gitu kontinu ya Pak jadi ya. ketika mereka merasa sini, oh harganya lebih bagus. Nah sebenarnya bukan harganya yang diminta bagus ya, nanti supaya kita ada produk apalagi mereka udah ada trust ke sini bahwa pasti harganya udah lebih mendingan, lebih murah lah dibandingkan yang lain ya Pak ya. Jadi ada kesempatan juga mungkin dari warung-warung terdekat yang ada di KKMP ini juga bisa, ibaratnya kalau orang Jawa kulaan di sini meskipun stoknya dari Bulog sendiri atau dari Pertamina kan memang tidak stok banyak di KKMP ini ya. Tapi dari warung-warung terdekat di sekitar sini juga ada yang ambil dari sini kemudian dijual lagi gitu. Jadi target customer kita customer retail biasa
Jadi harga retail, nanti ada customer grosir. Grosir itu istilahnya yang untuk dijual lagi. Iya. Jual lagi itu khususnya untuk beras, gula dan sebagainya, itu ada harga grosir. Jadi seperti minyak kalau beli satuan misalnya 16.000, kalau beli Banyak. satu dus satunya 15.500. Jadi mereka bisa ambil untung di situ di sini. Jadi untuk itu kemudian ada kecuali kalau untuk gas ya. Kalau gas itu karena barang subsidi, jadi kita persentase terbesar untuk langsung ke rumah tangga. Karena ada 18 karena kita dapat misi dari Patra atau Pertamina, itu kita harus sebagai stabilisator harga LPG di kelurahan. Oke. Jadi ini semuanya memang harganya kalau kita lihat itu murah ya Pak ya, dari SPHP-nya ini dibandingkan dengan yang luar ya. Kalau di luar kan ada harganya beda. Kalau di sini 60.000 per 5 kilo. Ya, SPHP HET-nya sebenarnya 62.500. 62.500 loh, malah di bawah HET ya. Kita masuk di bawah HET supaya nanti istilahnya mereka bisa terbantu, karena beras sekarang lagi susah melampung semua kan, jadi mereka masih bisa ini. Oke, minyak juga ini Pak, minyak. Ya, minyak kita ini sekarang stoknya yang 2 liter, kalau sebelumnya 1 liter. Ini kemarin sama Bulog dikirimnya yang stok untuk 2 liter. Oke, ini yang stok-stok dari Bulog. Iya, stok dari Bulog. Kemudian ini yang dari Pertamina. Berarti di sini tuh malah harganya justru di bawah HET nih. Jadi masyarakat kan ini penasaran, tapi kalau di bawah HET kok masih tetap bisa meraup omset 48 juta. Itu yang beberapa bulan yang lalu, nggak tahu yang sekarang nih, mesti update lagi nih. Yang sekarang lebih banyak lagi, kan kalau kayak minyak kerta kan harusnya kebutuhannya kita sebulan harusnya bisa sampai 200 karton. Cuman karena keterbatasan dari Edifood dan Bulog, jadi terpaksa kita, ini kemarin udah lama baru kemarin di drop sama Bulog 40 karton. Nanti dari Edifood minggu ini lagi kosong, jadi kita nggak. Oke. Pak, untuk mungkin dari masyarakat di luar sana juga pingin kan biar Koperasi Merah Putih yang ada di kelurahan mereka, KKMP mereka juga seperti Gedawang ini. Ini berarti dari pengelola mengajukan ke Bulog sendiri, kemudian ke Pertamina atau bagaimana nih Pak? Jadi sistemnya kan kalau buka jangan terus berpikir harus besar langsung, harus lengkap itu. Pertama kita buka itu ada gitu. Kita baru beras saja kita order di Kendal, swasta itu Kendal, di sini 2 ton dari beras. Terus akhirnya ada sales dari Edifood datang, Pak saya punya gula, punya ini, bisa masuk, silahkan masuk, saya bayar ini. Kemudian kita ngajuin ke Bulog juga akhirnya support masuk ini. Jadi mereka lihatnya kalau begitu jalan, jalan kok, ada order, memang ada tokonya, ada transaksinya dan semuanya, jadi gitu. Jadi kita dari kecil dulu ya, dari awal cuman beras saja, tahu-tahu nambah minyak kita sama gula, nanti nambah terigu, nambah ini, jadi pelan-pelan nggak usah ini. Jadi ketika customer, saya butuh ini nih, bisa siapin ya, pelan-pelan Bu, saya nunggu ada tawaran, karena kita nunggu penawaran yang paling baik. Kalau di KKMP Gedawang ini anggotanya ada berapa banyak Pak? Sekitar yang udah mau kemarin udah cetak kartu di 60, ini mau cetak lagi 60 kartu lagi karena begitu data udah masuk, udah confirm, datanya udah fix, udah ini kita cetak ini. Jadi ini periode berikutnya mau cetak 60 kartu lagi. Jadi yang udah fix 120. Yang masih perlu konfirmasi atau karena kita cek benar-benar pada Gedawang atau enggak, itu perlu waktu itu. Oke. Pak, ini ada ini nggak ada, selama ini ada kendala nggak yang dihadapi dalam mengelola KKMP ini? Kendala awalnya itu masalah tempat ya, karena kita tempatnya sempit ini, kemudian barang udah mulai masuk, akhirnya kantor dipakai untuk gudang. Terus terakhir kita ngajuin ke kecamatan untuk memakai UMKM, shelter UMKM tambahan sana untuk gudang, akhirnya bisa sana. Karena misalnya kita per minggu udah minimal 50 tabung, Mbak. 50 tabung kalau masuk kantor penuh. Makanya sekarang udah pakai gudang udah sana, kemudian stok berasnya juga kita juga pakai gudang sana. Jadi sini benar-benar yang ada display aja lumayan untuk membantu ini. Jadi kalau kurang tempat nanti itu tinggal diambilkan lagi diambil sana. Jadi tiap malam kita stok lagi untuk penuhin lagi. Jadi untuk beli di sini nggak ada batasan kan Pak? Untuk sementara tidak ada batasan karena seperti kayak SPHP kemarin dari Bulog, saya tanya perlu ini nggak? Oh nggak perlu Pak selama itu, karena sekarang lagi
memang lagi masanya beras ya udah dilepas aja. Loss gitu ya Pak ya. Oke. Jadi bagi pemirsa sekalian yang penasaran dengan rahasia dari KKMP Gedawang ini bisa meraup omset dalam 1,5 bulan 48 juta tadi sudah di-spill oleh Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi atas perbincangannya. Semoga informasi yang disampaikan oleh Pak Rudi ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Saya Farida Amalia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV independen terpercaya.